Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di kelas stasiun malam hari ini. Salam senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang anak hormati Ketua Umum Inspirasi Muslimah Bunda Shinagawa Febrianti, yang anak hormati Uni Silvi selaku pembimbing tasim pada malam hari ini, yang anak hormati teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman sekalian. Tanpa memperpanjang waktu, anak serahkan kepada Uni Silvi. Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kelas Makharijul Huruf yang diadakan di setiap weekend ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah, yang kita akan melihat huruf hijaiyah tersebut dari makharijul hurufnya dan bagaimana sifatnya, hukumnya, dan bagaimana kesalahan yang sering kita buat. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas huruf lam. Bagi yang sudah pernah berarti murojaah, yang belum mohon juga diperhatikan ya, supaya kita sama-sama semakin bagus lagi insya Allah ketika membaca huruf lam dari sekarang hingga ke depan. Ya, baiklah kita mulai dengan makharijul hurufnya. Untuk makhraj huruf lam, tempat keluar huruf lam ya, ini adanya di area lidah. Jadi huruf lisan ya, adalah huruf lisan. Karena kita udah lama banget nggak berjumpa ya, berarti kita sudah harus ingat. Berarti makharijul huruf ada 5. Satu, tenggorokan atau al-halq, yang kedua adalah lidah atau lisan. Nanti kita juga belajar tentang bibir, syafatan ya, hidung, khayshum, dan rongga mulut atau jauf ya. Tapi rongga mulut ini kadang-kadang ada yang bilang itu termasuk makharijul huruf, ada juga yang bilang bukan. Baik, tetapi kalau kita sekarang kita bahasnya adalah tentang huruf lam yang keluar dari lidah. Huruf lam itu tepatnya lisannya sebelah mana? Yaitu sebelah depan, ujung lidah. Ujung lidahnya bagian al itu bagian torof ya. Ingat kita pernah membahas apa sih bedanya torof sama yang ujung banget disebutnya roksun. Jadi kalau ujung lidah terbagi 2, ujung sekali, yang ujung titik paling luar itu namanya roksun. Nah, tetapi kalau yang ini adalah torof. Torof itu adalah bagian atas depan lidah, gitu ya. Jadi ujung bagian atas depan. Nah, di mana ketika membaca huruf lam, maka lidahnya kemudian seluruhnya bergerak dari area depan sampai belakang, ya. Kemudian bagian torof lidah itu akan bertemu dengan langit-langit mulut di atasnya. Berarti langit-langit mulutnya bagian depan juga. Jadi al, la, li, lu, gitu ya. Jadi semuanya bergerak bagian lidahnya. Kemudian kita lihat dulu, kita lihat sekalian sambil lihat sifatnya. Sifat pertama dari huruf lam itu adalah, kita lihat sini dulu ya, adalah jahar. Jadi kalau kita membaca huruf lam itu tidak kita sertai dengan hembusan udara. Jadi al, tidak ada keluar hembusan udara. Kemudian juga, nah di sini
ada sifat namanya sebagai tawasut atau bainiyah, di mana aliran suara itu mengalir tetapi sembari ada tertutupnya makhorijul huruf. Jadi dia secara makhraj itu tertutup bagaikan huruf yang disebut syiddah, tetapi suaranya bisa lebih mengalir seperti roqaah, gitu ya. Jadi tawasut atau bainiyah ini adalah sifat pertengahan untuk aliran suara. Jadi kalau kita membaca lam, dia tidak akan putus seperti syiddah, ya. Kalau mengalir seperti roqaah, jadi lebih mengalir seperti roqaah, tetapi lebih pendek durasinya. Kenapa? Karena ada sifat yang paling akhir kita lihat di paling bawah namanya inhiraf, di mana setelah hurufnya keluar dari ujung lidah, suaranya keluar menurun ke permukaan lidah. Kita kembali ke gambar. Kita lihat di gambar, kan tadi disebutkan bahwa huruf lam ini semua kita lihat dari gambarnya juga. Dari gambarnya tersebut, kita bisa lihat di mana lidah kita melengkung. Ya, lidah kita melengkung. Sehingga nanti kemudian pas membaca al, ya, lidah kita melengkung, dia akan menurun suaranya tersebut mengalir, ya, secara miring turun, gitu ya. Kemudian turun hingga keluar akhirnya apa bacaan huruf lamnya. Itu disebut sebagai inhiraf, gitu ya. Nah, ini jadi menyebabkan dia bersifat tawasut atau bainiyah. Kita lihat lagi ada di sini sebutannya istifal atau pangkal lidah turun. Tetapi walaupun pangkal lidah turun, berarti kan disebutnya kalau pangkal lidah turun itu atau ini istifal tadi, pangkal lidahnya turun ya, lihat ya. Nah, resminya lam itu selalu tipis, tetapi ternyata ada kondisi di mana lam itu menjadi tebal atau tafkhim. Ya, tetapi secara huruf dia disebutnya lamnya sifatnya adalah pangkal lidah yang turun. Walaupun ada nanti gambar lam yang tebal. Nanti kita bahas ya, bagian tipis dan tebalnya. Kita skip dulu sebentar. Kita masuk, ada istifal, ada infitah, di mana lidah dengan langit-langit mulutnya terbuka lebar. Tuh ya, bisa lihat di gambar, lidah, tengah lidah sama mulut-mulutnya. Jadi ada rongga yang cukup besar, terbuka. Gitu ya. Dan kemudian di sini, membaca lam itu dinyatakan oleh orang Arab itu adalah huruf yang idlaq, yang mudah keluar. La, gitu ya, lalilu. Gitu ya. Jadi huruf lam ini dianggap mudah keluar. Tetapi jangan tertipu. Biarpun kata orang Arab itu mudah, tetapi kadang-kadang untuk kita-kita yang orang azam ini, orang luar Arab, itu cukup sulit. Mungkin bisa dirasa dengan, misalkan kita punya sahabat ya, ini dari Jepang. Mungkin dari Jepang ini agak sulit membaca lam. Gitu ya. Jadi hati-hati, belum tentu kalau disebut sama orang Arab disebut mudah, buat yang lain disebut mudah, gitu ya. Tetap sulit. Jadi kita harus perhatikan kalau huruf lam kita jangan memudah-mudahkan, itu loh maksudnya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu tentang membaca lam yang wajib dibaca tebal. Di sini ada lam yang dibaca tebal. Oke, lam itu ada kondisi di mana dia harus dibaca tebal. Kapan? Ketika kita ketemu sama lafaz jalalah atau tulisan Allah. Kapan membaca Allah itu harus dalam keadaan tebal? Itu yang pertama. Kalau tulisan Allah tadi itu ada di awal susunan kalimat atau disebut kalau bahasa Arabnya itu dia menjadi mubtada, gitu ya. Tetapi kalau kita bahasa Indonesia kita gampangnya adalah berada di paling depan kalau di sebuah kalimat. Contoh, ada tulisan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu. Jadi bacanya Allah. Nah, Allah ya tadi ya, tebal tadi, kita lihat balik lagi ke gambar sekarang. Membaca lam dengan kondisi tafkhim, maka pangkal lidah yang awalnya turun ya, di bagian belakangnya, sekarang pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya itu naik. Jadi berhati-hati nanti ketika membaca lam yang tebal, ya kan suara itu keluar dari pita suara nih, mengalir lewat kerongkongan dan masuk dia ke sempitnya pangkal lidah.
Sehingga dia menjadi tebal. Kenapa? Karena dia tersempitkan oleh pangkal lidah. Gitu. Dan kemudian nanti dia ngalir di sini dan masuk mengalir lagi melalui yang inhiraf tadi ya, keluar dari mulut. Jadi dia menjadi tafkhim karena sempitnya bagian belakang pangkal tenggorokan. Nah, berarti menebalkan huruf lam itu adalah urusan lidah, bukan urusan bibir. Maka menebalkan lidah, ya tadi Allah itu bukan membuat bibir kita menjadi oh. Jadi bacanya bukan Allah. Walaupun dibaca oh gitu ya, Allah. Kalau nggak naik pangkal lidahnya, maka lamnya tetap tipis. Ya. Jadi kapan dia menaikkan? Ah, yang naikkan di pangkal lidah belakang. Allah. Allah. Ya. Bukan Allah. Dan juga ingat, lidahnya bergerak seluruhnya. Sehingga terdengar Allah, Allah, bukan Allah. Ya, bukan bantuan bibir. Hati-hati. Jadi yang bergerak adalah lidah. Itu ya. Nah, dilihat gambar di bagian tafkhim. Jadi kita menaikkan pangkal lidah. Terjadi sempit di sini. Yang area dari tenggorokan masuk, kerongkongan tenggorokan di sini sebelah sini mau masuk ke dalam mulut, maka dia menjadi terlalu sempit. Sehingga dia tebal. Oke, balik lagi kita ke teorinya, kapan dibaca tebal. Ya, jadi ingat, membacanya waktu pas Allah selalu di bagian depan, maka dibaca Allah. Ya, tadi udah Allahu la ilaha illallah. Kita sekarang Allahu nurus samawati wal ardh. Bacanya Allah. Ya, yang paling nggak boleh bacanya tentu tadi Allah atau Allah, apalagi ya, nggak boleh ya. Jadi kita ada caranya membaca Allah itu dengan ditafkhimkan, tadi tebal. Naikkan pangkal lidah. Yang kedua, kapan lagi dia dibaca tebal huruf lam? Yaitu ketika lafaz Allah tadi berada setelah huruf berharokat fathah. Contoh, fathah ya. Ini ada kul huwa. Kul huwa ketemu Allah. Wawu harokatnya fathah. Maka baca Allahnya ya tebal. Kul huwallahu ahad. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallah huwallah. Maka dia tetap Allah wajib dibaca tafkhim tebal. Kapan lagi membaca Allahnya yang tebal adalah ketika berharokat dhammah. Itu contohnya ya, di sini ada Rasulu, lu lamnya berharokat dhammah. Muhammadur Rasulullah. Narullahil muqadah. Di situ ada ra berharokat dhammah, maka Allahnya dibaca tafkhim tebal. Ya. Jadi ingat, membaca Allah kalau dia di paling depan atau setelah huruf berharokat fathah atau setelah huruf berharokat dhammah, maka wajib dibaca tafkhim atau tebal. Kapan dia nggak boleh dibaca tebal? Ketika setelah kasrah berarti ya. Yang pengecualian dari kan fathah udah, dhammah udah, berarti yang tinggal kasrah. Maka itulah membaca bismillah karena harokatnya kasrah, tidak boleh kita baca menjadi bismillah. Tapi bismillah, pangkal lidahnya turun. Ya. Bismillah lillahi. Ya, harus dibaca tipis, tidak boleh ditafkhimkan. Bismillah bukan bismillah. Lillah bukan lillah. Gitu. Jadi berhati-hati dengan aturan ini. Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Oke, kita sekarang belajar mengenai hukumnya dulu. Oke, hukum tajwid yang berkaitan dengan huruf lam. Yang pertama, tentunya kalau membaca hukum tajwid, itu adalah hukum nun sukun atau tanwin. Dimana kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ya, kita membacanya huruf nun itu sama sekali hilang, karena melebur kepada huruf yang kepada huruf lamnya.
disebut melebur, idgham, dan tidak boleh ditambahkan gunnah. Jadi bacanya langsung lebur ke dalam. Malalubada, langsung malal. Sama sekali tidak ada huruf nun atau apapun yang tertinggal dari nun di sana. Malalubada, ya, jangan jadi ada kayak NN-nya. Malalu, nah itu nggak boleh. Langsung ke lam. Contoh lain. Illabistum, illabistum. Nunnya hilang seluruhnya karena melebur ke lam. Gitu ya. Illabistum. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, sekarang hukum mim sukun. Kalau mim sukun ketemu dengan lam, maka membaca mimnya harus idhar. Jelas. Ya, atau disebut dengan hukum idhar syafawi. Mimnya kita baca jelas, langsung di sini ada mim sukun ketemu lam. Am lam tunzirhum. Am lam, ya, langsung tidak boleh didengungkan, tidak boleh menjadi am lam, nggak boleh. Apalagi diidghamkan. Alam nggak boleh, ya. Dia memang membaca mimnya harus idhar mimnya. Tidak boleh dibaca dengan yang lain. Nah, sekarang ada hukum tambahan. Kalau lam sukun ketemu dengan huruf ro. Ya, ini tetap ada di Al-Quran. Ini nama hukumnya idgham mutaqaribain. Kalau idgham kan tadi lebur ya. Nah, jadi langsung dari kalau misalkan nih lam sukun ketemu ro, berarti lamnya melebur langsung ke ro. Contoh ada kul, afwan di sini bal dulu. Bal ketemu huruf ro, bal ketemu rafa'ah, ya. Maka kita bacanya langsung barra. Barrafa'ahullahu ilaih. Barra. Gitu ya. Contoh yang kedua, ada kul ketemu sama ro. Ya, lam sukun ketemu ro. Maka nggak boleh wakul rabbi, tetapi langsung wakul rabbi zidni ilma. Kenapa sih kok langsung lebur? Nah, kenapa lebur langsung? Balik lagi kita ke hukum makhraj. Ke gambar tadi. Ya. Di gambar huruf lam, nah kan posisinya tadi adalah taraf lidah yang naik ke langit-langit. Qadarullah, huruf ra ternyata di bawahnya itu maksudnya gini. Geser sedikit titiknya dan bergetar. Jadi kalau al di titik langit-langitnya gitu ya, langit-langitnya depan sebelah agak dekat sama gigi. Kalau ro mundur sedikit agak ke tengah al tapi pakai getaran. Saking dekatnya makhrijul hurufnya, maka tidak boleh lidah kita akan bingung istilahnya. Karena lidah kita nggak mungkin bergerak secepat kilat, ya. Maka dia langsung idgham. Makanya namanya idgham mutaqaribain. Mutaqaribain itu datang dari qorib. Nah, lihat nih, qorib. Qorib itu apa? Kalau kita tahu bahasa Indonesia ada teman karib. Teman karib apa? Teman dekat banget. Nah, itulah ya. Jadi makhrajnya itu soalnya dekat banget. Maka dia diidghamkan. Seperti itu penjelasannya. Kita masuk langsung ke penjelasan kesalahan. Mudah-mudahan habis ini kita nggak terlalu banyak yang nanya ya, tapi mudah-mudahan kita paham. Kesalahan membaca huruf lam. Yang pertama, kita bacanya waktu ketemu dengan lam bertasydid, kita tahan lama-lama. Contoh nih, semestinya kalla saya'lamun. Kalla dibaca kalla. Nah, jadi nahan ya. Kalla. Nah, itu tidak boleh. Walaupun aduh enak nadanya, aduh gak boleh ya. Kalau memang aturannya tidak boleh ditahan ya tidak boleh ditahan. Contoh yang kedua. Apa sih kesalahan yang berikutnya?
kita menebalkan huruf lam. Ingat tadi lam boleh tebal. Kapan? Kalau tadi di lafaz Allah. Tapi berarti lafaz Allahnya sendiri juga cuma hanya 3 kondisi kan? Hanya menjadi mubtada setelah fathah, setelah dhammah. Tapi harusnya lam itu tipis. Berarti kan selain itu tidak boleh tebal. Nah, seharusnya kita baca tipis tapi kita tebalkan. Nah, itu berarti salah. Contoh, tadi sudah dijelaskan ada kata bismillah. Ini lafaz Allah ya. Maka bacalah dengan tipis lamnya. Bismillah. Tidak boleh. Bismillah. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian contoh yang bukan lafaz Allah. Ya, karena ini di sini kalau ini teorinya adalah mau ketemu po. Jadi lidahnya pangkal lidahnya ikutan naik. Contoh, al-latif. Allah. Nah, itu tipis ya. Al-latif. Nah, karena mau ketemu po, akhirnya bacanya gini. Al-latif. Al-latif. Udah tebel duluan. Itu tidak boleh. Jadi hati-hatilah menjaga lam. Yang harus dibaca tipis, ya tipiskan. Berarti kesalahan bertiga masih berkaitan dengan itu. Yang seharusnya kita baca tebal, lah kita tipiskan. Ini nggak boleh. Berarti ini pasti lafaz Allah ya. Contoh di sini, minallah. Minallah. Kita baca minallah. Nah ini tipis ya. Bukan minallah. Bukan. Itu cuma nge-o-in doang. Nggak boleh ya. Yang dinaikkan, yang dikerjakan itu adalah menaikkan pangkal lidah. Bukan bacanya tetap tipis. Pangkal lidahnya tetap turun. Tapi supaya kedengaran seperti Allah, maka Allah. Jadinya itu nggak boleh. Jadi ini pelajaran bagi kita semua yang masih membacanya seperti itu. Kalau ada saudara kita, mungkin di sekeliling kita yang masih seperti itu, hati-hati ya menegurnya. Yuk kita latihan yuk, bilang Allah, Allah. Dia masih latihan, masih baru bisa sampai Allah, Allah, ya udah nggak apa-apa. Kita tetap contohin yang baik, yang benar, ya. Karena qadarullah memang sekitar kita banyak yang seperti itu. Baik, lanjut kita. Mencampur suara lam dengan sedikit gunnah. Nah, ini maksudnya gini. Kan tadi ada yang lamnya itu kita tahan lama. Ya, di sini contohnya bila ya. Contohnya gitu ya. Kan yang tadi nggak boleh. Kalau tadi yang pertama ditahan lama. Jadi bila. Nah, itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita sedikit masukin ke hidung suaranya. Sehingga yang harusnya bila kita baca jadi bila, bila. Nah ini, sengau masuk ke hidung. Ini nggak boleh. Ya, jadi berhati-hatilah. Kita tidak boleh sama sekali mencampurnya dengan gunnah. Nggak boleh masukin ke hidung maksudnya. Dah titik. Gitu ya. Jadi suara huruf lam keluar baik tipis ataupun tebal wajib dari mulut. Tidak boleh keluar dari hidung. Oke. Kesalahan terakhir, tetapi juga paling banyak dikerjakan oleh kita semua, adalah membaca lam bersukun tapi kayak ada pantulannya. Atau istilahnya tawalud. Ya. Padahal jelas-jelas huruf lam itu bukan huruf qalqalah. Contoh nih. Alhamdulillah. Kita baca. Alhamdulillah. Nah, tuh dia tuh. Ada le-nya. Padahal al itu banyak ya. Lam sukun itu banyak. Jadi berhati-hatilah membacanya. Tidak boleh pakai tawalud. Gimana caranya supaya hilangkan tawalud? Satu cara. Konsentrasi. Kenapa? Karena membaca lam itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh lidah bergerak. Ya. Maka hati-hati ketika lidah kita bergerak. Pas masuk ke makhorijul huruf yang lain. Jangan sampai mengeluarkan suara. Jadi dijaga sekali. Belum bisa, masih penyakitnya keluar terus tawaludnya. Maka satu cara lain. Lambatkan bacaanmu sehingga konsentrasinya semakin besar. Ya, nanti kalau sudah bisa hilang ketika bacaannya lambat, sudah bisa hilang, insya Allah, maka diperkenankan untuk baca lebih cepat. Tetapi kalau masih tawalud juga,
lambatkan bacaannya. Temponya lambat. Uni misalkan ada yang bertanya. Aku ngajinya jadi kalau misal kemarin 1 halaman, sekarang jadi nggak bisa jadi setengah halaman. Lebih baik setengah halaman tapi benar daripada 1 halaman tapi buru-buru. Dari zaman Rasulullah juga Al-Qur'annya diturunkan lama kok, gitu ya. Sahabat-sahabat juga belajarnya lama. Yang penting benar, bukan yang penting banyak ataupun yang penting cepat, tetapi yang penting benar, ya. Jadi kita usahakan di situ. Baik, materinya insya Allah sudah sampai situ. Dan ini karena kelas Ahad ya, jadi latihannya super simple. Nanti insya Allah bagi seluruhnya harus membaca paling atas. Di situ ada anak beri contoh yang lalilubal lulalani lalna minal mulni malila. Afwan nafasnya belum dijaga tadi. Minal mulni malilalanila. Ya, jadi nanti harus baca paling atas, lalu baca nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya. Tapi kita berikan kesempatan dulu, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan, dikembalikan kembali kepada moderator. Dipersilahkan, Uti Sarah. Desara, Ya, mungkin Ya. nanti kalau ada saran. Ya, Hmm. yuk. Siapa tahu ada yang mau nanya, dipersilahkan dulu, silakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah malam nih kayaknya, alhamdulillah udah pernah ngerti ya. Ya Uni, mau bertanya Uni. Oh, ada yang mau Alhamdulillah. bertanya. Oke, silakan. Untuk ininya makrotnya Uni. Kan Ana Mm-mm. sering juga itu istilahannya selalu huruf lam. Itu untuk gusinya diletakkannya di Afwan, mananya boleh gitu. diulang nggak? Ulang lagi. Apanya yang ditanya ini? Kok gusi ya? Makrotnya, makrot Oke. huruf lamnya. Ana kan selalu salah tuh. Istilahannya Mm-mm. selalu di huruf lam. Maksudnya untuk meletakkan lidahnya ini antara tepi lidahnya kan harus yang 8 gigi nih. Cuman meletakkannya di gusinya itu yang gimana itu? Oh, Maksudnya yang pas di belakang jawabannya tempat tumbuh gigi. bukan. Jawabannya bukan di gusi. Jadi kan tadi itu ada kalau bagian gimana ya? Kayak kita pakai tangan, gitu ya. Nah, ujung-ujung ini adalah tempat tumbuhnya gigi. Berarti sedikit di sini kan ada gusinya, ya, ada gusinya. Nah, dia tidak diletakkan di gusinya, bukan. Kalau itu makhrajnya huruf dal ta po. Kalau ditaruh di Ya. sana jadi salah. Taruhnya di mana? Nih, di sininya. Ini ada kayak ruas jari ya. Nah, inilah. Jadi torofnya ditaruh di situ. Al, jadi nggak nyampe gigi lidahnya, nggak nyentuh gigi. Sama sekali tidak menyentuh gigi. Al, al, al. Ya, jadi tidak menyentuh gigi. Dia cuma naik ke atas, tapi juga nggak boleh ke tengah. Bukan al, nggak boleh. Tapi di depan aja naik ke atas, tapi tidak sampai menyentuh gigi. Al, al, ya. Di Berarti di belakangnya, belakang ya, di di belakang belakangnya, ya, di tempat belakang tumbuh gigi ya Uni ya. bukan tempat tumbuh gigi, tapi di belakangnya. Jadi langit-langit di atasnya, tetapi tidak sampai gigi, gitu kan kalimatnya ya. Oh, agak ke tengah sedikit dari yang legoan itu juga ya Uni ya. Kan dia ada Bukan agak sampai legoan itu. legoan. Jadi gini, sebentar, merasakan dulu yang punya sendiri ya. Nah, Hmm. jadi ketika antara langit-langit itu, kalau kan ada yang kalau di tengah tuh gerenjel-gerenjel, ya Nah, kan? Nah ini enggak, maju lagi ke depan, masih maju ke depan, masih agak jauh. Udah agak melandai dari dataran, udah mau mendekat gigi itu, dia kan landai itu. Nah di daerah situ, tapi udah mendekat ke arah tumbuh gigi, tapi tidak sampai ke gusi. Nggak boleh sampai ke gusi. Kalau sampai ke gusi nanti jadi tempatnya huruf ta itu. ya Naam Uni. Nah, jadi eh, ya jadi intinya dia persis di belakangnya, tetapi tidak boleh sampai kena gigi. Kalau sampai tempat gigi itu nggak boleh. Itu punyanya huruf ta, da, dan to. Itu. Naam Uni. Lebih asik Kemudian, yang tadrib. insya Allah ya sebenarnya kadang-kadang lam itu kadang-kadang
pernah dilarang, Satri juga pernah dilarang. Nggak boleh ya sampai ke ujung ketemu gigi. Nah, dilipatnya lidah sampai ke tengah lidah itu nggak boleh juga gitu. Jadi memang cuma di belakangnya aja. Tapi nggak kena. Nih, aduh harusnya kemarin anak fotokan itu Lebih ya. sering itu nih apa namanya, dia cuma mengandalkan depan apa ada ujung lidah, jadi dia nggak sampai 8 gigi gitu. Iya, kadang nggak sampai 8 gigi lebarnya. Iya, jadi dia Oh cuma iya, jadi gini. nggak Nah, nggak kembali ini kalau bentuk nggak lidah inhiraf kayak gini gitu. nih, ini Mm-mm. nggak sampai 8 kalimatnya susah. Jadi gini, kalimatnya tuh ujung lidah kita tuh kan bentuknya melengkung. Lengkungan itulah dinaikin ke atas semua. Lengkungannya. Makanya jangan ujung banget. Ini namanya torof gitu loh. Jadi supaya dia kena semua kan, jadi bentuknya melengkung itulah yang diletakkan. Dan insya Allah kalau dihitung mungkin itu 8 gigi ya. Tapi enak nggak itu 8 itu berapa ya itu cuma. Nggak sampai 8 itu. 8 tuh atas bawah itu lah. Paling 4, nggak nyampe 8. Kalau 4 8 sampai gigi kalau Kalau Graham lihat dong. dari gambar 8 Uni. kalau Nah, 4 dal 8 nih. gigi. Kalau 4 dal, delta po. Delta. Mm-mm. Tuh, 4. ini ada gambarnya, sebentar. Tuh, 2, 3. Oh ya, 8. Betul. Sampai gigi geraham depan yang kecil, gigi 2. Apa yang geraham 2. Iya, 8. Ya, Ini dia tuh ada kadang gambarnya di Siana. nggak sampai 8-8-nya gitu nih. Ya. Jadi dia nggak inhiraf gitu. Makanya Tunggu, Ana matikan dulu ini deh sebentar. Boleh izin sebut gimana caranya? Rasanya dulu udah diajarin sama Ananda. Sebentar ya. Mor. Eh, Mm-mm. kalau mau matiin ini, mau matikan. Coba tolong ajarin. Ini kan Ana ada gambar belakang nih. Gimana cara? Itu kameranya, di kamera kan ada kayak gambar apa segitiga gitu ya, di kamera samping. Itu diklik, Oke. nanti dia ada tulisan panorama apa segala, Eh, matikan eh, eh, Kok aku nggak efek, ada ya? dimatikan efeknya. Ada kamera Eh, sebelahnya, di kan kamu ini pakai itu komputer yang kan? titik 3 itu kan? Hmm. Stop Enggak, video, bukan mute. titik tiga, di kamera sebelahnya. Kalau saya di komputer saya kamera sebelahnya pas, bukan di titik tiga. Kalau titik Oh, tiga di bukan ya? HP. Aduh. Aduh. Oke, kayaknya agak payah nih ya. Begini nih ceritanya nih. Kamera, oh video kali, bukan juga. Video, oh. Iya di video ini kan ada titik kayak ada kayak gambar panah gitu. Nah itu diklik, nanti dia ada ini arahan. Background efeknya matikan. Iya, Nah, oke, maaf ya. Ya. iya. Ini kalau gini udah kelihatan. Oke, ini kelihatan. Alhamdulillah. Mm-mm. Mudah-mudahan cukup kelihatan gambar elam. Iya, gambarnya memang 8 gigi ternyata. Tapi posisinya persis di belakang gigi ya. Bisa dilihat nggak, teman-teman? Bisa. Oh, Bisa Uni. bisa ya. Iya, Bisa gambarnya Uni. kelihatan tuh. Ternyata gigi kita emang sekecil-kecil itu ya. Ya, begitulah antara antara bayangan di kepala sama di gambar ternyata agak beda. Ya, jadi memang posisinya di sini, ini ada gambar putihnya itulah tempat meletakkan lidahnya. Paham ya? Ya, Iya, jadi memang persis di belakangnya. Kelihatan deh kamarnya. Hmm. Oke, itu. Oke, mungkin terima ini kasih Kang Uni atas Kasih ilmunya. efek lagi sama Uni. Kalau mau kasih efek lagi di situ lagi tempatnya. bentar, malah mati dia. Mm-mm. Ya, oke, video Enggak, set. ya di kamera tempat sebelahnya tuh sama kayak tadi. Yang Uni klik tadi. Terus Oke, cari udah. panorama, iya betul. Sudah. Oke, terima kasih Cicek. Kalau khair. Sama-sama. Baik, dah itu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Mohon maaf ya, harusnya tadi gambarnya masuk. Cuma dia gambar. Boleh tanya, Uni? Boleh, Uni, boleh silakan, tanya? silakan. Baik. Untuk lafal Allah itu, Yang pengucapannya. nanya siapa ini? Wajahnya nggak kelihatan. Umi Oh, Istiana sekarang harus dibuka. Nanti iya kalau dong langsung kangen. yuk yuk Mbak Febrianti. Kan biar tahu nih Umi Istiana yang mana. Masya Allah cantiknya, Masya Allah.
udah malam loh ini, masih cantik banget ya kalau kita udah pakai Iya, pink, area pink, tidur nih pink. kayak. Oke, Masya silakan silakan. Ya, Untuk lafal Allah itu Mm-mm. pengucapannya a Mm-mm. langsung ke lam Mm-mm. atau ada seakan-akan ada suara u, misalnya Allah atau Enggak. Allah. Jadi gini. Pas kita membaca Allah itu kan selalu lafaznya Allah itu kan kayak gini ya. Habis hamzah wasal itu masuk ke lam dan lamnya bertasydid. Betul ya? Berarti otomatis dari membaca hamzah langsung ke lam. Gitu. Itu dulu teorinya. Teorinya itu. Jadi dia langsung masuk ke lam. Cuman masuk ke lamnya tadi waktu baca A, di sini dia menjadi kalau depannya katakanlah dia area depan berarti kan bacanya A, jadi hamzah ya, A. Nah, Allah itu kita membacanya dia bunyinya seperti langsung kayak au. Nah, gitu ya. Itu bukan karena mengukan, bukan. Tetapi karena menipisnya atau menyempitnya area belakang ini. Allah. Jadi misalkan boleh lihat bibir mulut Ana gitu ya. Itu tidak mengukan. Jadi bukan au, bukan. Tetapi Allah. Kan tidak menyempit bibirnya. Gitu kan? Bibir tidak menyempit. Bibir tidak menyempit, mulut tidak bergerak bagian depannya, tetapi yang bergerak bagian belakang. Jadi tapi langsung masuk ke lamnya. Allah. Jadi bunyi seperti U, mungkin ada bunyi, oh kayak ada U-nya gitu ya. Itu bukan U, tetapi bagian waktu menyempitnya bagian belakang ini. Allah. Allah. Jadi efek dari menyempitnya bagian belakang. Itu saja. Terus apakah mengukan? Enggak. Karena lihat aja bibir. Kalau U itu kan bagiannya urusannya bibir ya. Au, gitu kan. Ya, jadi selama mulut kita masih sama Allah gitu ya, masih di posisi bibirnya tidak bergerak, berarti sudah benar cara bacanya. Itu Ya, jadi misalnya itu ayat kursi ya, kan pertama kan Allah Allahu la ilaha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah itu ya. ya. Kayak Allahu Al-Ikhlas. la ilaha. Ya kayak kita Allahu Akbar, jauh-jauh ke ayat kursi Allahu ya. Akbar. Oh, ya, Ya, baik. nah, paling gampang itu Allah. karena takbir tuh Allahu Akbar. Makanya langsung Mm-mm. masuk. Allahu Akbar. Allah Ya, Allahu ya, Akbar. betul. Itu bacanya umum udah benar itu. Mm-mm. Iya. Yang nggak boleh memang kalau bibirnya ini nanti makanya semua yang ini diharapkan semua videonya lah karena Anda harus lihat juga bagaimana bibirnya membaca. Jangan-jangan masih dibantuin sama bibir gitu loh. Hmm. Kalau Oh, dibantu betul. bibir salah, belum Oh, tepat gitu, belum tepat, masih berusaha mungkin gitu ya. oh, gitu ya. Salah Biasa sih nggak salah lah ya. Kita kan berharap kita ya. nggak menyalah-nyalahkan gitu. Cuman, ayo kita usahain lagi gitu. Iya, baik. Baik, Ustazah. Uni. ya Baik, Alhamdulillah ini lebih baik. ya. Lanjut kita, Jazakillah khairan apakah ada lagi katsiran. yang mau bertanya? Kayaknya Kalau cukup kali ini biar apa namanya biar langsung tadrib aja udah kemalaman soalnya udah iya, jam tadrib aja 12. dan tadribnya insya Allah gampang-gampang ini cuman pendek-pendek Mm-mm. ya. Ya, enggak ini kan Sahabat pada buka kamera ya. Jadi kalau signalnya jelek, nggak apa-apa nggak buka, tapi diusahakan buka agar Uni bisa memperbaiki ismamul harokatnya. Ya, baik. Silakan nomor 1 lanjut. Diingatnya nomor-nomornya, jadi kita nggak panggil-panggil udah malam soalnya. Silakan nomor 1. baik. Nomor 1 taut basmalah, ingat yang dibaca adalah yang di atas sekali, lalu baca nomor 1 ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Ya. La lalilubal
Lulallanilalna minal mulni malilallanila. Bagus. Ya, silakan. Illallamama. Oke, kita walaupun pendek, Ana mengharapkan semua wakaf. Ayo. Illallamam. Bagus. Liyuriyakum. Bagus. Fihalub. Diulang. Fihalub. Bagus. Janahadzul. Bagus. Wailul lil mutaffifin. Bagus. Wa'adallah. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakillah khairan. Silakan nomor 2. Pakai ta'awudhu saja. Nggak usah, kita Sorry. langsung ya. Lalilubal Mhm. lulallanilalna minal mulni malilallanila Bagus. illa qalila Bagus. la mursalun Bagus. fa illam yusibha wabilun fadol Pa. To. fatol payah Terus Fadol. belakangnya huruf ya, terus lamnya ditahan lagi, ada berhentinya di lam tasdid. Jadi fapol. Tambahin l-nya tambah Itu dikit. ada Lebih tasdid panjang ya. Nah, silakan. fatol. Fa illam yusibha wabilun fatol. Fatol. Fapol. Ya. Fatol. Gitu ya. Enggak, tambahin dikit. Wabilum fapol. Agak panjang. Wabilun fatol. Jangan tol, langsung. Fapol, tahan sedikit. Tol. Wabilun fatol. Ya, gitu. Oke, lanjut. Wa mallahu bighafil. Diulang. Fi. Wa Fi-nya mau- lebih tipis lagi. Wa mallahu bighafil. Ya. Bilghafil. Oke, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Terus saja. Lanjut, nomor 3. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Lalilubal. Oke. Lulallanilalna minal mulki malilallanila. Pelan-pelan. Mulai berantakan tadi di sini. Ya, ulang lagi. Lulallanilalna minal mulni malilallanila. Kita mulai dari minal. Oke. Minal mul. Jangan sampai ada le-nya. Minal mulni. Coba. Minal mulni. Lanjut tapi sampai belakang. Mali, li-nya ada 2 ya. Mali, li-nya tuh maksudnya panjangnya 2 harokat. Ada ya sukunnya. Ya. Minal mulni malilallanila. Dikit lagi. Malilal. Ayo, li-nya panjangkan. Malilallanila. Bagus. Nomor 3, silakan. La tuharrik bih. Oke. Sedikit ininya. Rik. Keluarin juga udaranya. La tuharrik bih. Ayo. La tuharrik bih. Iya. Lanjut. Wa zulzilu zilzala. Diulang. Z-nya lebih z. Wa Wazul. zulzilu zilzala. Zulzilu 2 harokat. Zilza 2 harokat. La 2 harokat. Ayo.
Wa zulzilu zilzala. Ya, bagus. Wa huwa kullu. Oke, lu-nya nggak dibaca, tinggal tasdidnya aja. Wa huwa kullu Iya, gitu, betul. Lanjut. millabani. Kalau di wakaf nggak ada ni bacanya. Ayo gimana? Millaban. Laban. Millaban. Ya, jangan jangan tegas-tegas. Nunnya nggak boleh tegas-tegas. Milaban. Ayo. Millaban. Oke, lanjut. Wallahu bikulli syai'in alim. Sya, coba. Sya. Nah, Sya. ya, coba ulang lagi. Wallahu bikulli syai'in alim. Oke, syai'in ayo. Syai'in alim. Ya, gitu. Sekarang mulai lagi dari depan. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, bagus. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ingat-ingat ya. Jazakallah Umi Wajah. kabar ilmunya. Ya, baik. Nomor 4, silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Balilubal bagus. lulalanilalna minal mulni malilalanila. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut. Nomor 4. Ya lamusirro. Oke, itu kalau itu nggak wakaf. Kalau di wakaf gimana berhentinya? Ya lamusirro. Oke. Ya Kalau itu bacanya ya ya'lamusir. Coba. pokoknya Enggak, tarkik. enggak dibaca. Dibacanya tipis jadinya karena dia jadi ngikutin ke si-nya kan? Ya, coba. Ya lamusir. Itu masih tebal. Dan jangan buru-buru. Ya'lamusir. Tahan. Ya lamusir. Iya, gitu bagus. Lanjut. Itu harokatnya kasroh ya Umi. Iya, kasroh. Il ali. Oh, ini yang ini maksudnya. Jadi Ya A. ya. Kalau 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 Oh iya posisi letak hamzah wasol, kalau alif lam dia pasti bacanya A. Nah, ya ya, ya lupa nih. Al ali. bagus. La mursalun. Bagus. Janahadzul. Oke. Diulang. Janahadzul. Itu huruf zo itu, bukan zal. Tipiskan, pangkal lidah harus turun semua. Yuk. Janahadzul. Janahadzul. Janahad. Janahad. Janahadzul. Zul, tahan zulnya. Zul. Ya, Janahadzul. jangan cepet-cepet. Janahadzul. Tahan ulnya. Janahadzul. Ya, hati-hati ya dari ha ke zalnya. Zalnya suka berubah jadi zo, temennya tuh. Bukan janahau. Nah, itu nggak boleh. Janahal. Tahan, tipisin. Janahadzul. Gitu. Coba lagi. Janahadzul. Iya, itu lebih baik. Jadi suka bacanya jadi janahau. Nah, itu kan jadi tebal itu. Itu jadi zo, bukan zal ya. Hati-hati. Lanjut. Lagi. Fa'al fa'alun lima yurid. Nah, cuma sayangnya ainnya pakai tasdid itu. Coba gimana caranya? Fa'alun lima yurid. Ini bagus, ainnya udah bertasdid, tapi ainnya 2 harokat karena ada alifnya. Ayo. Fa- Fa'alun lima yurid.
Iya, jauh lebih baik. Nah, itu benar. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Qalu tallah. Ini bagus. Ini bagus ya. Jadi taknya tidak ikutan tebel. Tadi udah cemas karena yang tadi udah ikutan tebel. Nah, ini enggak. Qalu tallah. Itu bagus ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke, lanjut kita nomor 5 silahkan. Ya, saya Uni. Oke. Lalilubal Bagus. lulalanilal. Bentar, Bentar, bentar. bentar. Yang ini tadi harus ada idghamnya ya. Idgham. Lau. Lulalanilal naminal mulni malilalanila. Insya Allah. Tabarakallah. Bagus. Langsung ke nomor 5. Lailatul Qadar. Bagus. Falyumlil nggih. Ya. Falyumlil waliyuhu bil adl. Nah, sebentar. Hu-nya panjang 2 harakat di sini. Oh, hu-nya 2 dekat ya. Ya. Tulisannya kecil-kecil banget. Wah, maaf ya. Falyumlil apa tadi? Waliyuhu-nya yang panjang. Ya, ya. Falyumlil waliyuhu bil adl. Bagus. Fama lahu, hu-nya panjang 2 juga kah? Betul, ada waw kecilnya tanda rasamnya. Silakan. Nggak kelihatan. Iya. Fama lahu mim mudil. Bagus, Masya Allah. Sebentar ini. Nafilatul lak. Nafilatul lak. Bukan tuh sayangnya, itu tan, fathatain. Oh, fathatain. Aduh, ini ya apa perlu diperbesar po ya? Nggak bisa ya. Ya. Nafilatul lak. Bagus, lanjut. Allahus samad. Nah, ini sedikit afwan. Bukan Allah, tapi A depannya. A. Allah. Iya. Ya, A. Allahus samad. Ya, itu ya. Jadi depan itu A. Termasuk A. Allahu Akbar. A. Allahu Samad. Diulang lagi sekali lagi. Baik. Allahus samad. Diulang lagi sekali lagi. Ingat A. A. Allahus samad. Bagus. Gitu ya, hati-hati ya. Yang depannya A ini agak masalah ini. Untuk Ini teman-teman padahal semua, kalau apa katanya kan huwa. Qul huwa. Wa-nya berarti tipis ya. ya, Tipis ya. qul huwallah, qul huwallah. Nggak boleh qul huwallah. Huwallah nggak boleh. Huwa. Jadi Huwa. qul huwa. Ya, Qul qul huwallah. Ya. Cuman ini buat semuanya. Ini Ana tadi nggak sengaja koreksi ya, karena memang nggak dikoreksi karena kita nggak belajar huruf itu. Tetapi ini kita ada huruf ra. Lailatul Qadar. Ya, itu dibaca ro-nya harusnya tebal. Lailatul Qadar. Ya, bukan qadar, tapi qadar. Tapi ro-nya ditafkhimkan gitu maksudnya. Kenapa kok ro-nya tebal? Buat teman-teman semua nih ya. Karena kita lagi nggak belajar ro. Ya. Ini ro-nya tebal karena gini, ro-nya kan jadi sukun. Jadi kita nggak ngomongin lagi soal harakat kasrohnya ya. Ro-nya kan jadi sukun karena waqaf. Sebelumnya sukun. Tapi sebelumnya lagi fathah. Makanya ro-nya jadi tebal. Itu menjadi Jadi baca tebalnya yang ini harus dibaca harusnya Lailatul Qadar. Tebal. Qadar. Dan Lailatul Qadar gitu. Kalau gitu salah karena dalnya jadi tebal. Lihat dengerin ya. Kita boleh coba ya. Lailatul Qadar. Jadi Qadar. Gak apa-apa. Nanti kita latihan di huruf ro, tapi masih di hari Senin dan itu masih lama. Ya. Ini yang kesalahan kerap terjadi pada ro. Dan Anda nggak pernah ngajarin karena memang susah ngajarinnya. Aduh, kalau nggak ketemu itu susah gitu ya.
Cuman ya ini aja, makanya pengumuman pengetahuan bersama bahwa membaca ini roknya wajibnya tebal, bukan tipis. Itu aja ya, hati-hati. Tapi buat teman-teman semua, jangan berkonsentrasi dengan rok yang tebal, nanti dalnya yang tebal. Nah, itu yang masalahnya. Kode. Nah, itu aja dulu, kode. Nanti orangnya baru tebal. Yang penting kol-kolahnya nggak boleh tebal. Oh, kol-kolannya Oke. tetap tipis juga. Iya, Kalau makanya mau tidak dibahas. roknya yang tebal gitu. Ya, Nah, jadi itu tadi yang udah dibenerin. Makanya tadi aku bilang bener aja deh gitu ya. Tapi dikasih tahu di akhir. Oke. Nggih, matur nuwun sanget Uni, nggih. Sama. Oh, maaf ya, aku takut nih salah-salah kalau bahasa Jawa jawabnya bukan orang Oh, Jawa. baik. Nggih, nuwun Terima nuwun. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nomor 6. Udah? Nomor 6? Nomor 7? Sarah. Saya nomor 7 saya. Nomor 6 siapa? Ada Sarah? Sarah. Ya udah, nomor 7 aja dulu. Silakan yang Ya. Oh, saya nyalin sendiri, jadi gedein sendiri. enggak apa-apa, boleh. Ya. Lalilubal, Terus lulal, apa nih? langsung. Lulaladilal naminal mulnimali lalanila. Yang mah bagus, cuman pakai cuman nih, Afwan. Ini Itu lulan. kedengeran napasnya. Iya, bukan yang itu. Di depan itu kan ada lu. Nah, bacanya tadi lu la la nilal. Berarti nulisnya mungkin harokatnya cuma fathah aja. Padahal itu ada fathatain. Jadi lulal. Lulal. Nah, Luladilal nah ya. ya. Coba diulang. Ulang. Luladilal naminal mulnimali lalanila. Bagus, alhamdulillah. Lanjut ke nomor 1. Yang nomor 2 tadi ya? Kan nomor, Satu. oh ya 1. Ya, siap. Tadi nomor 5 ya. Ya. Ilalam Non. lamam Iya. Ya, diulang. ilalamam Bagus. liuriyakum Ri-nya nggak panjang. liuriyakum Iya, jadi ya di situ punya harokat sendiri, makanya nggak memanjangkan ro. Oke, lanjut. fiha lughub Bagus. janahazul Diulang. Hananya 2 harokat yang bagus. Zul tahan. janahazul Ditahan lagi. Zul L-nya 2. zul Ya, janahazul ya begitu bagus. Masya Allah. Lanjut. wailul limutaffifin Nyalinnya lamnya cuma 1 nih. Mestinya lil ada lam wailul sukun. Ada lam sukunnya. wai Wah, wailul terus wailul karena ketemu lam itu ada wailul lam lagi. ya Wailul. wailul lil Mm-mm. wailul lil mutaffifin Lil yang kedua kurang rohlah namanya. Diulang lagi. wailul lil mutaffifin Bagus. Lanjut. wa'adallah Bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Cuma nyalinnya aja yang kayaknya kurang tepat. ay Alhamdulillah. Bagus ya ya. kakilah khair Jazakallahu ini khairan. Nomor 6 tadi masih ada? 6? Kalau nggak ada saya pilih lagi. Sarah kemana ya? Tidur kali. Dia Ya, suka tidur. Oh Nah, iya, ini ada. Oke, silakan. nomor 6. Ayo, Tadi kalau mau nomor baca, 6-nya kelewat saya. ya udah, nggak apa-apa. Yuk, baca di atas selalu nomor 2 nanti. Ya, silakan.
Illalam Dek. Baca atasnya. Lalilubal. lalilubal Bagus. lulalanilalna Oke. minal mulni malilalanila Bagus. Nomor 2, bukan nomor 1. illa qalil Bukan. Huruf terakhirnya bukan lam. Huruf terakhirnya ini ada nih. Alif. Jadi bacanya illa qalila bagus. lamur saluna Di wakaf. lamur salun Bagus. fa'in lam yusibha wabilun faqol Oke. Waw di depan ini ada wa-nya 2 harokat. Di akhirnya lamnya tasdid. Jadi tahan sedikit nya. Ya, coba lagi. fa'in lam yusibha wabilun faqol Wabilum faqol. Ya. fa'in lam yusibha wabilun faqol Oke. Lanjut. wa mauallahu bighafil Diulang. wa mauallahu bighafil Bagus, alhamdulillah. Lanjut, kapan ini matiin video. Jazakillahu khairan Nuni. Jazakillah khairan. Lanjut nomor 8. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kameranya saya tutup nih sebab di balkon. Oke, silakan. Nomor 3 ya. Baca lalilu dulu lah. Oh iya ya. Lalilubal Oke. lulalami lulalanilalna minal mulni malilallanila Bagus. la tuharrik bih Bagus. wazulzila wazulzilu zilzala Oke, lu-nya itu 2 harokat. wazulzilu zilzala Bagus. wa huwa kul Oke, bagus. min laban nggak panjang ya, min laban. Masih juga belum benar itu sebenarnya. Gimana, yo? Oh, Ayo. laban. Ingat, nun sukun Ini ketemu lam, apa nama hukumnya? Idgham. Idgham apa? Bila lamro berarti idgham bila gunah. Bila gunnah. La Ya. gunnah. Nggak pakai gunnah. Nggak boleh tahan-tahan. Ayo. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Mil laban. Bagus. Wallahu bikulli syai'in alim. Bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah baik. Jazakallahu khairan Ustaz Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Oke. Kita lanjut nomor 9. Iya, baik. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baca dulu paling atas. Ya. Lalilubal Oke. lulalanilalna minal mu'ni. Oke, sampai lulal potong-potong dulu. Lulalanilanna minal mu'ni. Diulang. Diperhatikan lagi mana yang sukun, mana yang bukan. Yuk. Lulalanilalna minal mu'ni. Oke. Ini
Minal mulni deh sampai belakang. Minal mulni. Minal Ya. mulni. Gitu saja. Tadi. Ya, maksudnya sampai belakang. Oh, masih ada ya. Ada belakang. Nggak kelihatan. Lu lulalani. Dari minal mulni aja. Minal mulni ma. Ayo teruskan. Minal mulni malilalanila. Bagus. Nomor 4 ya. 4. Iya, baik. Jadi kecil kenapa ini? Waduh, kamu. Wow. Ya, la musir. Bagus, lanjut. Al-ali. Jangan dipanjangkan. Oh, al-ali gitu. Jangan galak-galak. Ini berakhirnya L-I, ya-nya kan tasdid, jadi L-I-Y-Y. Nah, coba gimana? Al-ali gitu. Ya. Al-ali. Al-Ali. Oh, ini Ali. L-I-Y-Y. Al-ali gitu ya, naber ya. Betul, dinaberin. Al-Ali. Al-ali. La mursalun. La-nya tidak panjang. La mursalun. Betul. Nah, gitu. Janahadul. Kalau tadi susah banget manjangin. Janahadul gitu. Janahadul. Jadi dalnya nggak rokoah dong. Janahal. Nah, di situ ada suara tuh. Janahadzul. Ayo. Ya. Janahadzul gitu. Iya, nggak pakai gitu. Coba jangan suka pakai gitu. Yuk. Takut salah. Janahadzul. Ya, yang bagian gitu ataupun iya atau enggaknya aku. Jadi nggak jelas. Jadi terlalu buru-buru. Ya, lanjut. Fa'alul lima yurid. Oke, tapi ainnya panjangin lagi. Ayo. Fa'ayul lima Kok jadi yurid. yul? Kok jadi yul? Fa'alul. Fa'alul lima yurid. Gitu. Gitu lagi. Yang tadi belum selesai. Ainnya panjangkan 2 harokat. Fa'alul. Ayo. Fa'alul lima yurid. Belum 2 harokat. Ainnya 2 harokat. Fa'alul lima yurid. Salah saja. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima. Yuk. Fa'alul lima yurid. Ya udah, nggak apa-apa deh. Yuk, lanjut deh. Qalut Allah. Oke, bagus, Masya Allah. Terakhirnya aku udah cemas, taknya jadi tebal. Oke, bagus, Alhamdulillah. Kita saja unit saya Silvi mencantik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 10. Iya, Uni, mohon bimbingannya, Uni. Ya, Insya Allah. Lalilubal.
Lulallani lalna minal mulni mali lallani la. Oke. Lanjut kita nomor 5, silakan. Lailatul Qadar Oke, bagus. falyumlil waliyuhu bil adl Oke. fama lahu mim mudil Coba diulang. fama lahu mim mudil Bagus. nafilatal lak Kasih hamas pada pada kafnya. nafilatal lak Oke, bagus. Allahus samad. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bagus. Jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khairan. Nomor 11, silakan. Sebelas, tidak ada. 12, 12. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca dulu paling atas, silakan. Ya, tunggu dibesarin dikit dulu. Ya, dipersilahkan, Ibu. Lalilubal. Mhm. Lulallani lalna minal mulni mali lallani la. Bagus. Lanjut. Nomor 1. Ya, tunggu. Besarin dikit. Illamam. Oh, bukan itu. Coba dilihat lagi. Illa, di sini ada lam lagi bertasydid. Coba lagi. Illallaman. Laman. Illallamam. Oke. Hati-hati baca minnya. Lamam. Illallamam. Jangan tegas-tegas kalau baca mim itu. Beda sama bahasa Illamam. Illallamam. Illallamam. Ya, maksudnya jangan suka mam, tapi mam, gimana ya? Oke lah, sudahlah, nggak apa-apa. Yuk, Illallamam. oke. Liyurikakum. Bukan. Liyuriyakum. Iya, betul. Fiha lughub. Ghoinnya Fiha lughub. Fiha lughub. ya, oke. Janahannil. Janahannul. Itu bukan huruf nun. Huruf zal. Azayo. Ya. Janahadzul. Lamnya kita tahan. Janahadzul. Tahan dikit. Oh, dia ada tasdik ya. Ya. Janahadzul. Ya, itu. Masya Allah. Bagus. Lanjut. Wailul lil mutaffifin. Kurang af-afnya nih. Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Udah, bagus. Lanjut. Wa'adallah. Diulang. Wa'adallah. Coba. Wa'adallah. Lagi. Wa'adallah. Mulutnya nggak boleh O. Mulutnya tahan.
Wa'adallah. Wa'adallah. Ya udah, alhamdulillah, barakallah. Bagus. Jadi Wa'adallah. iya, Allah itu masih dibantuin agak bentuk bibir mulutnya agak ke depan. Allah itu bukan Allah. Nah, ininya jangan maju sebenarnya. Allah, nanti latihan aja. Wa'adallah. Wa'adallah. Ya, itu lebih baik. Jadi maksudnya mulutnya nggak pakai maju. Jadi bilang Allah itu nggak maju mulutnya. Berarti Jadi bukan bukan bulat ya, Allah. bukan O Nggak ya. boleh bulat. Bukan O, nggak boleh bulat, nggak boleh OO. Ya, ini bagian belakang mulutnya, bagian belakang lidahnya aja yang kita naikkan, tapi nggak boleh O. Jadi mulutnya kita harus nggak boleh gerak ke depan gitu. Allah, Allah, bukan Allah. Mulutnya itu nggak boleh maju. Ya, Berarti posisinya tetap di lam tuh ujung lidah. ya, jadi posisi bibirnya masih di ujung yang sama gitu. Allah, tidak ya kayak A. Jadi baca lamnya itu masih kayak A juga mulutnya. Allah, bibirnya masih di situ juga. Bentuk bibir. Allah, Itu benar. Allah, Ya, ya kayak gitu. Allah, Nah, nanti latihan depan wa'adallah. cermin. Ya, depan cermin kita latihan. Masya Allah, gitu. Allahu Akbar. Semua bibirnya sama bentuknya. Jadi, jangan Allah. Nah, itu mulut itu kan jadi kayak O tuh kan. Nah, itu nggak boleh. Mulutnya berbentuk begitu aja nggak boleh. Jadi, kalau bisa tetap bibirnya dibentuk yang sama. Ya. Ya, terima kasih Uni. Udah salah. Iya, anak. Salah yang bau. Ya, makasih. Ya, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nanti latihan ya bagi yang mungkin tadi di ini. Cara bacanya udah benar soalnya. Cuman sayang mulut depannya aja agak maju-maju sedikit. Saja ya. Oke, alhamdulillah. Nomor 13. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atasnya dulu ya. Ya. Hmm. Lalilubal. Lulalanil Lalnaminal mulnimalilal lanila. Oke. Ini tanwin kalau ketemu lam itu kan idgham tadi, ya kan? Jadi lulan ketemu lani gitu kan. Kita bacanya lulala. Jadi masuk langsung lulal. Ya, coba lagi. Lulalani lalnaminal mulnimalilal lanila. Oke. Ini tadi ininya udah benar, cuman pakai cuman lagi nih, Masya Allah, maaf ya. Nggak Lani, apa-apa. nya tidak panjang, jadi nggak boleh lulalanilal, nggak boleh. Lulalanilal, langsung. Di sini paling belakang juga malilal lanila, nya jangan dipanjang-panjang. Ya. Lanila. Mm-mm. Lulalani lalnaminal mulnimalila. Ulang dari Mali, coba Mali. Malilalanila. Malilal, nggak boleh cepet-cepet. Ya, kalau lam itu nggak boleh karena dia ada sifat tadi tawasudnya ya. Jadi malilalanila nggak boleh. Malilalani, nah itu nggak boleh. Coba lagi. Malilalanila. Ya, ya ingat-ingat itu kalau tasdid pada lam tidak boleh buru-buru. Ayo, nomor berapa ini? Nomor 2. Ya, baik Ustazah. Illa qalila. Bagus. Lamur salun. Coba dibuat nya nggak berhenti suaranya sampai ketemu sip. Jangan lamur salun, tapi lamur langsung nyambung. Lamur ayo. Lamur salun. Masih putus, ulang lagi, sambungin lagi suaranya.
lamursalun. Ya, jadi nggak ada berhentinya. Lanjut. Baik Ustazah. Fa illam yudibha wabilu fadha fatol. Oke. Di sini omong-omong ada wabilun itu tidak wabilun tapi kebalik. Wawunya yang panjang. Wabilun. Ya, betul. Fa illam yudibha wa Yusibha. Ini huruf shad. Yusibha. Ada kofu yusibha. pada ba ya. Yusibha. Yusibha. Ya. Fa illam yusibha wabilul fadol. Oke, kita stop. Tadi kita mulai lagi dari wabilun aja ya. Wabilun ini ketemunya fa ya, nanti kalau belajar fa wabilun fa to, ini huruf to. Fa ya. Baik. Wabilun fatol. Udah benar tapi wawunya kependekan. Wawunya panjangin. Yuk. Wabilun fatol. Iya, betul. Bagus, alhamdulillah. Lanjut. Wa mawallahu bighafilin. Tidak boleh bacanya gitu. Bighafil akhirnya. Ya. Oh iya. Wa mawallahu bighafil. Iya, begitu. Hati-hati ya. Baik Ustazah. Hati-hati Diulang-ulang terutama lagi. iya, diulang-ulang lagi. Tapi juga mungkin kebiasaan karena tidak biasa membaca Al-Qur'annya Usmani Madinah jadi agak bingung sama bacaan yang sekarang anak tulis. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Syukron Ustazah. Afwan. Oke, kita tanya sekarang nomor berapa nih? 14 ada? 14 live Ustazah. Oke, 15 berarti silahkan. Afwan saya. Ya, ini Umu Rahma. Oke, Umu Rahma. Ya, silakan. Paling atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi ada yang pakai, ada yang enggak. Apakah pakai ta'awudz dan basmalah, Ustazah? Ta'awudz dan basmalah. Jadi gini, untuk halakoh bersama, ta'awudz dan basmalah itu hanya orang pertama saja. Kalau Baik. misalkan memang membaca sendiri, ya. Kalau basmalah tuh kita nggak ngulang-ngulang karena kita udah mengulang dari paling depan kita udah baca Bismillah, insya Allah untuk Baik. seluruh halakoh sampai ditutup. Nah, ta'awudz itu boleh sendiri-sendiri tapi kecil, ya. Kalau Sir, pengen ya. membacanya, Baik, nah, Ustazah. tidak boleh dikecil. Lalilubal. Oke, bagus. Lulallanilalna minal mulni malilallanila. Insya Allah, tabarakallah, bagus. Nomor 3. La tuharrik bih. Bagus. Wazulzilu zilzala. Masya Allah, bagus. Wahuwa kul Bagus. millaban. Bagus. Wallahu bikulli syai'in alim. Bagus, tapi wawunya coba dibaca dengan lebih kebuka. Wa, jangan sampai waw. Ya, wa. Wallahu, ya. Wallah. Jadi baliknya ke wa, jangan ke wa gitu. Jangan mau masuk ke Allah kan tebal ya. Wallah, ya. Coba. Wallahu bikulli syai'in alim. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Jadi gitu ya, hati-hati kalau depannya wa ini paling susah soalnya. Wallah. Iya, Ustazah. Ya. Oke. Jazakillah. Jazakillah khair, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nomor berapa lagi? 16 ada?
16, 17. Nah, tidak tahu nih. Dikembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Assalamualaikum. Halo, halo adik. Adik kita mana? Ada yang belum baca? Nggak ada ya? Adik Sarah? Ukti Adik Sarah. Sarah? Ya, Oke, kayaknya kita udah cukup selesai sampai sini. Kayaknya semua sudah membaca atau ada yang belum? Belum, udah semua kan? Oh, ini ada nih Umu Aryati, nomor 11 tadi, alhamdulillah. Umu Aryati mau baca? Suaranya nggak kedengeran. Coba lagi. Halo, Umu Aryati. Ana nggak bisa dengar suaranya. Ada yang bisa dengar suara Umu Aryati nggak? Nggak ada suara. Nggak kedengeran Ustazah. Oke. Suaranya nggak ada, gimana dong? Ya, ya udah, gimana ya? Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu lagi suaranya udah bisa muncul ya di qadarullah nih. Oke, tadi sebenarnya nomor 11 sudah anak panggil-panggil, tapi ya itu ya mungkin karena udah jawab mungkin ya, tetapi karena tidak ada suaranya tidak kedengeran jadinya. Baik, dikembalikan kepada Dek Sarah. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Dan kita semua diberkahi sama Allah, diberikan ridho oleh Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi usia kita dengan lebih banyak lagi bacaan Al-Quran kita yang indah. Ya, oke. Silakan Dek Sarah untuk ditutup. Ya Uni, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat malam ini. Anda sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika ada salah kata maupun jika ada kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ditutup Dek. Ya, makasih Uni. Ditutup dengan bacaan hamdalah, istighfar. Ya, kita baca istighfar dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini ya. Baik, kita anak izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Khairan kasiron semuanya.